Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengembangan sumber daya manusia di sekolah alam, yang bertemakan Rahmaniyah Sukmaningrum dengan NPM 083, dan yang kedua ada Febi Sudianti dengan NPM 099, dan yang terakhir ada Moh Ilham Fabrianto dengan NPM 106. Materi yang pertama yaitu tentang jenis kegiatan pengembangan sumber daya alam di sekolah alam yang akan dibacakan oleh Rahmaniyah Sukmaningrum, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua ada materi alur perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang akan dibacakan oleh Febi Sudianti. Dan yang ketiga ada materi bentuk pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik di sekolah alam yang akan dibacakan oleh Moh Ilham Fabrianto. Oke, materi yang pertama yaitu tentang jenis kegiatan pengembangan sumber daya alam di sekolah alam. Ada beberapa jenis kegiatan pengembangan sumber daya alam di sekolah alam, antara lain yang pertama ada outbound. Kegiatan outbound memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para pecinta alam seperti flying fox serta panjat tebing. Kegiatan outbound bertujuan untuk melatih keberanian, kesabaran, keuletan, kerjasama tim, dan kepemimpinan siswa. Dan yang kedua yaitu berkebun dan berternak. Kegiatan berkebun dilaksanakan di Green Lab, yaitu laboratorium tanam tanaman dalam rumah plastik dan kaca, lengkap dengan saung kebun yang berpadu dengan petak-petak kebun yang ditanami aneka tanaman organik dan hidroponik. Pada saat panen, para siswa yang memetik hasil dan kemudian menjualnya kepada orang tua atau siapa saja yang berkunjung ke sekolah alam. Sedangkan kegiatan peternak diisi dengan kegiatan memelihara beberapa hewan ternak seperti kambing, ayam, kelinci, dan lele. Semua ini merupakan laboratorium alam, tempat anak-anak memuaskan rasa ingin tahunya serta menumbuhkan kecintaan mereka pada alam dan makhluk ciptaannya. Dan yang ketiga yaitu ada Science Fair. Science Fair adalah kegiatan yang dimiliki oleh sekolah alam. Kegiatan ini melatih pengetahuan terutama dalam mapel sains. Peserta didik belajar dan mengeksperimen proyek sains yang telah ditentukan sekolah alam. Dengan kegiatan seperti ini, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan serta dalam ilmu pengetahuan atau sains. Berdasarkan dari kegiatan di atas adalah merupakan kegiatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk mengacu dalam tujuan dan kurikulum sekolah alam, yaitu akhlak, keterampilan berpikir, leadership, dan entrepreneurship. Dan yang keempat ada pemanfaatan bahan alam untuk pembuatan produk. Kegiatan ini melatih kreativitas anak untuk berekspresi dan bereksperimen, serta melatih siswa untuk bisa membuat sumber belajar yang berbentuk dari suatu produk atau barang dari bahan alam yang dijumpai di sekitar lingkungannya. Dalam hasil produk tersebut juga bisa digunakan dan dipasarkan, bertujuan untuk memperluas dan menambah sumber belajar dan untuk memaksimalkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran dan bermain, serta bahan yang mudah didapat dan dijumpai oleh anak. Yang kelima yaitu ada daur ulang kertas. Pemanfaatan limbah kertas atau proses pengolahan kertas kembali yang sudah tidak dipakai dan digunakan menjadi kertas baru yang bisa dipakai kembali untuk mengurangi limbah kertas dan meminimalisir penggunaan kertas sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Dan yang terakhir ada pengelompokan sampah sesuai bentuk, wujud, dan jenisnya agar bisa didaur ulang. Untuk sampah non-organik dan untuk sampah organik bisa dijadikan pupuk untuk membantu kesuburan tanah, serta guna mencegah terjadinya pencemaran pada lingkungan sekitar.
Materi yang kedua yaitu alur perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Sebelum menerapkan sumber daya manusia, diperlukan perusahaan atau perlu memahami pengertian terlebih dahulu. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang merupakan aset penting perusahaan. Lewat penerapan perusahaan, tahapan perencanaan sumber daya manusia yang tepat akan tercipta harmonisasi antara karyawan dan pekerja. Nah, penerapan sumber daya manusia ini juga proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Nah, kepentingan perencanaan sumber daya manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Nah, juga terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan sumber daya yang baik. Ini harus mengetahui jenis masalah yang direncanakan, harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia dalam organisasi tersebut secara lengkap. Selanjutnya, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Nah, untuk sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik, diperlukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dasar yang harus ditempuh. Yang pertama, mampu menerapkan secara jelas kualitas sumber daya manusia, mengumpulkan data dan informasi, mengelompokkan data dan informasi, dan menerapkan beberapa alternatif yang kira-kiranya sanggup untuk ditempuh, memiliki alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Yang terakhir, menginformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia juga terdiri dari 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu tahapan peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Tahapan yang kedua, penentuan tujuan dan perencanaan yang strategis. Tahapan yang ketiga yaitu penerapan program dan evaluasi. Tahapan yang pertama ini, pada tahapan ini manajer harus memastikan beberapa jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tujuannya yaitu untuk memprediksi di area mana dan organisasi yang perlu penambahan atau pengurangan tenaga kerja. Dan yang tahapan kedua ini perencanaan sumber daya manusia menentukan tujuan dan perencanaan yang strategis. Tujuan dan penentuan tujuan kualitatif yang spesifik adalah untuk memfokuskan perhatian kepada masalah dan menyediakan contoh untuk keberhasilan dari suatu program. Dan yang tahapan ketiga, tahapan yang terakhir, penerapan program dan evaluasi, yaitu tahap akhir ini dari proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengevaluasi hasil. Jadi pada tahapan ini organisasi perlu memeriksa apakah perusahaan sudah berhasil menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mo Ilham Febrianto, NPM 191446000106. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik di sekolah alam. Oke, jadi pelaksanaan peningkatan mutu guru di sekolah alam dapat terlaksanakan dengan menggunakan cara eksternal dan internal. Kegiatan eksternal diantaranya dengan mengikuti pelatihan
atau kegiatan yang diadakan oleh pihak luar seperti Diknas dan lain sebagainya. Untuk kegiatan internal berupa pengadaan pelatihan yang dilakukan sendiri oleh pihak Yayasan Sekolah Alam. Seperti kegiatan terakhir yang dilaksanakan yaitu pelatihan B3T atau bengkel baca, bengkel tulis. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan khususnya untuk guru, tetapi antara sesama guru saling menutupi dan membantu. Begitu juga dengan kepala sekolah dan pihak yayasan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan membawakan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.